Nama saya Hilda Mariani dan rekan partner saya. Novita Karlinita, Ibu. Salam kenal, Mbak. Hmm, Salam kenal, Kami Bu. dari Universitas Pembangunan Jaya ya Bu ya, jurusan manajemen. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dari PT PNM ya Bu ya. Aditya Lestari. Biasanya mungkin kalau teman-teman tim panggil saya dengan sebutan Bu Adit ya. Kita ngobrol santai aja kali ya, Mbak Vita ya, sama Mbak Hilda ya. Bu. Kalau diskusi kayaknya kita tegang banget nih ya. Jadi paling apa nih yang mau dikenali nih? Profil apa tentang pribadi nih, Mbak Hilda? Boleh profil, boleh data diri Ibu. Kita Oke. ngobrol-ngobrol santai. Oke, oke. Jadi tadi udah dikenalin namanya. Ya, kebetulan saya di sini itu join dari 2018, eh, dari lulus sekolah menengah langsung ke sini ya, ke PT PNM, dari mulai account officer sampai alhamdulillah di tahun ini saya sudah menduduki posisi kepala area bisnis ya, yang menaungi 8 unit kantor PNM Mekar di setiap kecamatan atau kelurahan ya, dengan kelolaan nasabah atau customer atau NOC. Biasanya kalau anak PNM bilang itu dengan kategori 4.200 nasabah kelolaannya. Lalu kita punya yang namanya di setiap produk itu ada mitigasi resiko ya. Nah, mitigasi resikonya itu kita yang disebut dengan nasabah par ya. Nasabah parnya itu ada sekitar 10.000. Dalam kata arti mungkin Mbak Hilda sama Mbak Vita agak asing nih ya. Jadi kalau di perusahaan saya ini bergeraknya memang di bidang keuangan, kemudian kita ada mitigasi resiko yang namanya di mana-mana pasti akan ada yang namanya juga untung dan rugi gitu. Nah, makanya dari 42.000 ini saya kelola ada sekitar 10.000 nasabah yang agak menunggak gitu. Nah, untuk sistem kelolaan di kita ini, kita sifatnya hanya pinjaman, tidak ada simpan. Ya, bergerak di bidang keuangan dari PT PNM Mekarnya sendiri itu dari 2016 sampai dengan tahun ini. Betul, dari senasional itu total nasabahnya ada 15 juta nasabah PNM ya, dengan kelolaan semuanya perempuan atau ibu-ibu. Ya, kategorinya itu usaha mikro. Itu sih paling Mbak Hilda sama Mbak Vita. Oh, berarti PNM itu bergerak di bidang pendanaan ya Bu ya. Saya juga udah sedikit Ya, baca-baca betul. sedikit tentang profil PNM ya Bu. Di sini kan kayaknya PNM itu bergerak di bidang keuangan khusus buat usaha ya Bu ya. Ya, betul Mbak Hilda. Tapi kalau misalkan ada yang belum ada usaha itu dia bisa join Bu. Kebetulan kita itu di sini punya visi ya. Visinya itu di mana kita itu emang untuk dianjurkan di mana untuk nasabah atau keluarga prasejahtera yang baru mau memulai usaha dan sudah memulai usaha gitu kategorinya sih Mbak Hilda. Jadi yang dimaksud Mbak Hilda tadi kita bisa tapi dengan kategori atau beberapa peraturan yang lebih ketat lagi biasanya. Kayak modal yang pertama kita salurkan juga nggak terlalu mumpuni gitu. Kayak baru kasih atau minimalnya di angka 2 juta gitu paling sih Mbak Hilda kalau yang baru mulai. Baru berarti semua kalangan bisa ikutan ya Bu ya, tapi khusus buat perempuan saja ya Bu. Tapi prioritasnya tadi ya, Belda lebih bertujuan untuk keluarga prasejahtera sih paling itu. Dari sini sih saya sebenarnya udah sedikit banyak banyak baca juga nih tentang PNM. Mungkin saya masih bingungnya itu kayak cara proses seleksinya, terus kayak buat minjemnya tuh gimana cara di PNM ya Bu ya? Jadi gini,
Untuk di PNM sendiri, kita ini sifatnya itu berkelompok. Nah, gini Mbak Vita dan Mbak Hilda. Jadi nasabah ini, karyawan kita khususnya PT PNM ini bersifat jemput bola gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas lebih luas lagi, PNM bukan hanya mekar, tapi banyak kebetulan yang saya naungi ini di bisnis mekarnya, yang pemodalannya dari 2 juta sampai dengan 20 juta gitu. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Vita atau Mbak Hilda pengen tahu lebih luas lagi, mungkin bisa cek YouTube-nya juga ada gitu. Nah, terus untuk proses-prosesnya tersendiri paling secara garis besar, yang pertama kita tuh memang tujuannya ibu-ibu, ibu-ibu tuh kenapa yang dijadiin center point untuk perusahaan kita ini memang kita diarahkan untuk pemerintah juga untuk bahwasannya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia sendiri, yang terutama kita fokusnya ke ibu-ibu untuk supaya pintar mengatur keuangannya gitu. Yang pertama, terus yang kedua kita mendorong UMKM ya biar UMKM di kita ini berjalan. Tuh tujuan sasarannya. Nah, sebenarnya sih kalau di Mekar sendiri ini kita punya ketentuan atau SOP, di setiap perusahaan juga punya SOP yang dimana kita juga eh, ada beberapa persyaratan yang harus mumpuni nasabahnya ke kita, tapi kita tidak ada agunan gitu. Kita hanya ada persyaratan. Persyaratan itu untuk kita daftarkan nasabahnya di sistem kita, terus untuk kita daftarkan juga di asuransi jiwa gitu. Gitu sih Mbak Hilda kalau untuk garis besarnya. Nah, untuk persyaratannya ini juga cuman fotokopi KTP seperti suami istri dan kartu keluarga. Ya, kalau jaminan kan kayaknya itu kurang ini ya, meyakinkan ya, gitu karena hanya sebatas kertas. Makanya kita disebutnya ini sistem jemput bola yang memang kita bergeraknya ke ibu-ibu, lalu kita ke lapangan menjemput nasabahnya untuk setoran dan lain sebagainya. Jadi mekanismenya itu bukan kayak seperti mungkin Mbak Hilda sama Mbak Vita nggak asing sama bank-bank BRI ya. Nah, BRI, BNI, nah kalau kita ini yang kecilnya gitu. Kalau bahasa hitsnya anak PNM sih kita adiknya BRI. Kebetulan kita emang sudah satu paket BRI Pegadaian PNM gitu sih paling Mbak Hilda sama Mbak Vita. Hilda, belum Ya, di-mute. Dia. baik. Bu, bagaimana PT PNM memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat yang sudah menjadi nasabah PT PNM biar makin berkembang, biar makin terarah gitu. Gimana ya caranya? Oke. Jadi di PNM ini kita sistemnya ada PKM. PKM itu namanya pertemuan kelompok mingguan yang dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai dengan Kamis yang dilakukan oleh petugas kita namanya itu account officer. Ya, account officer pegangan saya sebanyak 102 account officer dengan kelolaan 42.000 nasabah tadi. Untuk cara kita lebih ke kayak menjaga kali ya, menjaga nasabahnya gitu. Nah, di sini juga kita ada kayak pengembangan kapasitas usaha PKU yang biasanya kita lakukan dijadwalin itu 1 unit sebulan sekali. Nah, untuk apa? Untuk kita memberikan apa ya wawasan sama ibu-ibunya agar ibu-ibunya nggak berpacu kepada tentang pinjam uang lalu bayar selesai. Nah, tapi PNM ini selain itu juga bergerak untuk memberikan wawasan lebih tinggi nih buat ibu-ibu gitu. Selain PKU, kita juga ada pendidikan ke luar negeri ya yang disebut itu pendidikan di luar negeri itu bagi nasabah-nasabah yang membayarnya bagus, kehadirannya bagus, kita ada reward. Rewardnya itu ke luar negeri untuk pendidikan setelah dibanding. Kemarin juga sudah dilakukan, itu ada salah satu di kita juga itu ke Thailand gitu, Mbak Hilda. Nah, tapi yang lebih rutinnya lagi kalau untuk kita biar menjaga kelolaan nasabah itu kita adanya PKU sih paling. Nah, dari PKU itu nasabah
tahu nih profil kita lebih dalam, terus kita juga bisa tukar pikiran, terus biasanya juga kita di situ ada win-win solution buat nasabahnya mengembangkan usahanya gitu sih Mbak Hilda. Ada aja ya yang nggak pinjem tapi dia nggak tanggung jawab. Hmm, Kayak dia banyak tuh banget. banyak ya kayak gitu ya Bu ya yang tiba-tiba habis cair udah nggak ada kabar atau ngilang kayak gitu. Nah, cara PNM ngadepin nasabah kayak gitu gimana ya Bu? Nah, tadi yang saya bilang dari awal, makanya saya tadi memperkenalkan profil di mana kepemimpinan wilayah saya ada jumlahnya, ada nasabah yang menunggaknya karena udah pasti kata saya bilang ya dari awal, namanya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan itu pasti ada aja resikonya gitu. Cara untuk mengatasinya sejauh ini kita sih cuman mengandalkan dan memberikan wawasan lebih tinggi kepada account officer-nya untuk bisa berkomunikasi baik dengan nasabah-nasabahnya karena komunikasi ini jujur penting loh Mbak gitu untuk nasabah-nasabah kita yang awam gitu. Kebetulan kan memang target kita ibu-ibu yang sudah berumur ya, maksudnya berumur dalam kata arti dari 30 ke atas, karena batasan waktu umurnya juga sampai 62 itu tadi yang ada asuransi jiwa gitu. Nah, dari jadi dari mindsetnya SDM-nya dulu nih yang kita tekankan biasanya. Kita juga ada knowledge sharing biasanya untuk account officer, senior account officer, kepala unit, bahkan saya pun itu dengan kurun waktu 3 bulan sekali. Nah, itu untuk fase di mana kita supaya berwawasan lagi lebih tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan nasabahnya yang pertama. Yang kedua, biasanya kita di sini banyak apres untuk nasabah-nasabah seperti bantuan pemerintah, kita juga terlibat. Terus kita juga ada reward, biasanya kemarin juga ada yang pergi umroh, nasabahnya dari PNM, terus ada juga kita juga di sini ada sifatnya bukan hukuman ya, tapi lebih ke punishment. Punishment di mana nasabah yang memang melalaikan kewajiban ya kita untuk menunda dulu nih proses keberlanjutan pencairannya seperti itu paling sih untuk efek jera aja sih Mbak Hilda gitu. Cuman sejauh ini nasabah-nasabah yang masih stay dan bertahan sama kita sih alhamdulillah masih bisa ikutin arahan dan berkoordinasi dengan kita dengan baik. Cuman memang yang tadi saya bilang dari awal ada resiko 10 ribu orang itu ya yang memang lagi kita atasi nih di tahun ini gitu. Karena efek COVID sih, Mbak Hilda ya yang berkepanjangan. Eh, untuk nasabah yang lalai ya Bu Aditya, itu kan merupakan salah satu mungkin bisa dibilang seperti apa hambatan ya Bu ya, atau seperti tantangan juga ya Bu ya. Kalau boleh tahu, selain nasabah yang kurang tertib, ada nggak Bu tantangan lain atau hambatannya? Paling kalau tantangan lain sih kita dengan lembaga lain juga itu jadi tantangan bisnis ya Mbak ya. Karena memang kita tahulah semuanya pasti setiap bank juga sudah banyak saingannya gitu. Dengan seiring berjalannya waktu paling tantangannya sih kita sesama lembaga lain. Cuman karena kita memang sudah lebih terkenal dibanding yang lain gitu Mbak. Jadi mungkin nasabah juga kalau kita dengan datang aja dia udah paham kita itu orang apa gitu, maksudnya petugas apa gitu. Nah, gitu. Si ciri khasnya kita memang ada gitu ya. Nah, paling itu sih sama kontribusi pihak ketiga paling seperti kayak LSM itu juga jadi hambatan kita, Mbak Vita. Kadang nasabah lebih percaya sama orang-orang seperti itu ya, apa namanya orang pihak ketiga kayak LSM, Pemuda Pancasila. Nah, itu menjadi hambatan kita sih, ada unsur campur tangan juga sejauh ini. Kita hanya menyikapi dengan terus berkunjung, terus tidak mengedepankan emosional, tetap silaturahmi ke ibunya paling itu. Kalau di kita sih memang lemahnya itu kita tidak ada sistem B-checking sama tidak ada sistem apa namanya jalur hukum ya gitu. Jadi ya kita hanya menyikapinya dengan terus berkunjung melakukan pendekatan dengan nasabah-nasabah yang
melibatkan pihak ketiga itu. Gitu sih Mbak Vita paling hambatannya. Terima kasih Bu Aditya. Kalau untuk dari PNM sendiri, Ibu, harapan dan tujuannya itu untuk masyarakat itu seperti apa, Ibu? Gimana Mbak? Maaf. Iya, harapan dan tujuan dari PNM terkait masyarakat, kan ini khususnya untuk UMKM ya, Bu ya. Harapannya itu seperti apa, Ibu? Kalau harapan perusahaan sih, kita di sini memang ada target dari kantor pusat dan pemerintah untuk semua masyarakat itu diberdayakan UMKM-nya. Ya harapannya kita sih pengen yang terbaik untuk masyarakat ya, dan tidak ada di sini masyarakat yang menganggap kita apa ya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi di sini kok kita hanya menjalankan tugas ya bahwasanya untuk membantu membantu masyarakat aja gitu. Cuman mungkin karena banyak banyaknya hambatan itu tadi, jadi eh, ada sedikit efek nama perusahaan kita agak terganggu. Itu sih paling harapan kita sih jelas hanya untuk mensejahterakan keluarga pesejahtera itu lebih baik lagi sih Mbak Vita ya, karena memang sejauh ini kita masih di angka 80% untuk itu karena banyak resiko-resiko yang belum bisa kita tangani secara 100% gitu sih paling Mbak Vita. Memang tujuan awalnya itu mensejahterakan masyarakat ya, Bu ya. Mensejahterakan keluarga prasejahtera. Oh, oke, Ibu. Bu, kalau PNM ini kan sepertinya sudah cukup luas juga ya, Bu ya. Ada nggak untuk rencana memperluas lagi atau meningkatkan eh, program dukungan terhadap masyarakat, Bu? Kalau di PNM sendiri, memang kita itu setiap tahun ada pembukaan unit baru, Mbak. Itu setiap tahun dengan kelolaan kita melihatnya itu misalkan di unit saya pribadi saya mengelola unit Cipondo nih. Di Cipondo ini NOA-nya sudah 7.000. NOA itu customer, nasabahnya sudah 7.000 nasabah misalkan. Nah, itu kita punya SOP tersendiri di mana memang kelolaan yang dibatasi. Jadi kalau memang sudah lebih dari 7.000 itu biasanya kita buka unit baru gitu. Makanya kalau dibilang tadi Mbak Vita tanya ada nggak untuk memperluas lagi, memang itu setiap tahun program kita pasti akan ada perluasan unit-unit baru gitu sih Mbak. Itu sudah diatur manajemen biasanya. Oke, Bu Aditya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu ya, atas penjelasannya juga. Eh, saya sama Hilda eh, ingin mengucapkan terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak, semoga penjelasan dari saya jelas dan kalau misalkan ada yang ambigu atau mungkin Mbak kurang jelas sama Mbak Hilda bisa kontak saya langsung aja atau mungkin bisa cek Instagram kita juga ada PT PNM Persero beserta YouTube-nya. Di situ banyak biasanya tentang apa namanya wawasan-wawasan perusahaan karena memang saya sendiri kan fokusnya di ini ya bisnis lapangan. Jadi kalau untuk struktural secara PT PNMS tersendiri itu kita beda bagian biasanya gitu sih Mbak. Makanya aku lebih fokus untuk menjelaskan karakteristik kepemimpinan di sini sih. Paling itu Mbak Vita. Makanya tadi ada sedikit kurang memuaskan ya jawabannya karena ada beberapa yang harus kita jaga juga informasinya gitu sih Mbak. Oke, baik Bu Aditya. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga Sama- sehat selalu ya Bu ya. Maaf banget udah ganggu waktunya. Sama-sama Mbak Hilda, semoga sukses selalu, semoga cepat selesai kuliahnya dan menjadi sarjana yang bermanfaat buat Mbak Vita dan Mbak Hilda ya. Amin. Terima kasih Bu.